Masyarakat pesisir utara Jakarta menghadapi beberapa masalah lingkungan seperti banjirop, abrasi, hingga penurunan permukaan tanah. Persoalan banjirop di pesisir utara Jakarta diperparah oleh kondisi geografis yang lebih rendah dari permukaan laut serta penurunan permukaan tanah. Faktor alam seperti gelombang tinggi, angin laut, dan perubahan iklim turut memperburuk situasi. Universitas Teknologi Nanyang Singapura dan Universitas Teknologi Delft Belanda memproyeksikan permukaan laut akan naik antara 0,5 hingga 1,9 meter pada tahun 2100 mendatang apabila laju emisi karbon terus meningkat dan mencapai skenario emisi tinggi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah lingkungan di pesisir utara Jakarta adalah dengan membangun tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall. Adapun Gubernur Jakarta Pramono Anung mengusulkan pembangunan Giant Mangrove Wall guna mengatasi permasalahan banjirop di kawasan utara Jakarta. Secara umum, respons warga atas kehadiran tanggul laut terbelah menjadi dua, yakni menolak dan mendukung tanggul tersebut. Biasanya warga yang menolak berprofesi sebagai nelayan. Adapun warga yang mendukung keberadaan tanggul laut biasanya berprofesi sebagai non-nelayan. Assalamualaikum, saya Ibu Janatin RT 07. Dan ini teman-teman nih. Halo, Assalamualaikum, saya Ibu Yayu, penduduk RT 15. Assalamualaikum, saya Ibu Yati di RT 15. Nah, Bu, kalau boleh tahu udah berapa lama sih tinggal di daerah sini, Bu, di Muara Baru ya? Ya, kira-kira udah lama sih, udah 30 tahunan. 30 tahun. Di daerah mana, Bu? Di Pabrik Kaleng situ RT 7. Terus kalau misalnya mereka udah 30 tahunan ya, kira-kira ada nggak sih perbedaan zaman dulu sama dengan zaman sekarang gitu? Kalau ngomongin soal banjir atau abrasi. Ada sih perbedaannya. Ya sekarang mah lebih bagus lah. Kalau zaman dulu kan kita sering banjir waktu belum dipasangin ini ya, Bu Yayu ya, Bu ini. Waktu ini pelabuhan masih aktif. Ini kan dulu aktif nih, makanya ada masjid. Gitu. Pelabuhan ada jual beli kayu. Sini kan penuh kayu. Intinya hidup lah ini di sini dulu kayak Sunda Kelapa mungkin ya, kayak gitu. Pas itu udah berhenti, baru tuh mulai banjir. Sejak ada batu bara. Ya. Airnya itu tambah naik. Iya. Ini nih. Potensi airnya nambah tinggi. Kali ininya juga kayaknya ambles gitu airnya. Iya, tanahnya makin turun. Masjidnya juga tambah turun kayaknya begitu. Jadi banjir. Tadinya kan bisa dipakai orang Jumatan, orang apa aja lah. Iya, sholat Id di sini. Sholat tarawih di sini dulu. Semenjak itu ada batu bara, banjir jadi nggak bisa. Kalau misalnya dengan adanya tanggul ini, banjir ke pemukiman kayak gimana tuh, Bu? Ya, alhamdulillah enggak. Udah enggak banjir semenjak ada tanggul ini. Alhamdulillahnya. Saya nggak pernah meluber ke sini, Bu. Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah dari sini enggak. Ini kayak lagi surut juga ya, yang ke sini. Ya nggak tahu, kemungkinan kalau Jangan sampai sih. Kalau bar ngeri juga nih. Aduh. ke sini ya saya Kena. nggak segini pasti. Alhamdulillah sih enggak. Hal serupa disampaikan oleh Ibu Priyanti yang merupakan warga Kampung Apung, Muara Baru, Jakarta Utara. Ia mengatakan tanggul laut melindungi wilayah rumahnya dari ancaman banjirop dan abrasi. Halo, perkenalkan, nama saya Priyanti. Saya tinggal di sini udah hampir 20 tahun lebih ya, kira-kira hampir 21 tahun lah. Kerja saya sebagai kebersihan rumah susun, tapi baru 3 tahunan ini. Dulu sih nggak kerja, kayak ibu rumah tangga biasa. Tadinya kan itu kita lautnya nyambung langsung ke sini, karena sering banjir. Kalau banjir pernah rob sampai kapal aja naik ke darat, jadi sama pemerintah ditanggul. Ini kapal-kapal ini kapal apa, Ibu? Kapal ini tadinya kapal kalau ini kapal takbut orang Pantai Mutiara, cuma udah rusak jadi buat ini. Kapal wisata gitu ya, Bu ya? Iya, kayak takbut gitu. Dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Paramadina, Ica Wulansari, mengingatkan pembangunan tanggul laut raksasa harus dilakukan secara cermat dengan memperhatikan dampak lingkungan dan sosial. Ia mengakui keberadaan tanggul laut raksasa bisa melindungi masyarakat pesisir dari ancaman banjirop. Akan tetapi, tanggul laut tersebut belum tentu bisa menjadi solusi bagi persoalan jangka panjang seperti abrasi dan penurunan permukaan tanah. Pembangunan Giant Sea Wall itu kan mulai mencuat itu pasca kejadian banjir ya, tahun 2007, banjir besar di Jakarta.
Kemudian dimulailah perencanaan pembangunan Giant Seawall dengan pembangunan 7 tanggul begitu ya. Dan awalnya diperuntukkan untuk melakukan penangkalan banjir begitu. Nah, tapi kemudian apakah Giant Seawall ini atau tanggul raksasa ini kemudian bisa menangkal abrasi? Nah, itu pertanyaan yang itu kemudian lain lagi begitu ya, ininya peruntukannya.